Halo pemirsa, apa kabar? Kali ini saya akan membahas tentang kucing, terutama tentang vaksin virus. Jadi tema kali ini adalah tentang vaksin kucing atau anjing. Nah, saya ambil rujukan dari Dokter Hewan Ayuta melalui Twitternya @yutaberry. Nah, masih banyak yang bertanya-tanya, kok vaksin di dokter A dapatnya ini, di dokter B dapatnya itu, yang ini mahal, yang itu lebih murah, dan lain sebagainya. Yuk disimak beberapa fakta seputar vaksin anjing dan kucing ini. Serupa tapi tak sama. Sebelumnya aku mau jelaskan dulu kalau thread ini tidak bermaksud untuk mempromosikan ataupun menjelekkan suatu merek. Percayalah semua vaksin yang masuk ke Indonesia adalah dari merek yang terbaik dan teruji kualitasnya. Biar pada nggak nanya lagi, vaksinasi pertama pada anjing kucing dapat diberikan pada usia 8 minggu. Kemudian di booster lagi pada usia 12 minggu. Lalu vaksin berikutnya pada usia 16 minggu. Hewan yang divaksin harus dalam kondisi sehat ya dan sudah diberikan obat cacing. Ya, ada yang kelewat. Semua informasi yang aku sampaikan di sini bersumber dari fakta ya. Vet Med Journal atau forum dan WSAFA guidelines yang nggak cuma asal nyerocos saja. Jadi ini vaksinasi pertama pada anjing kucing dapat diberikan pada usia 8 minggu atau 2 bulan. Kemudian di booster lagi pada usia 12 minggu. Lalu vaksin berikutnya pada usia 16 minggu. Maksudnya kok 3 kali? Kalau di dokter hewan saya sih memang 2 bulan. Terus bulan depan vaksin. Terus tahun depannya baru vaksin yang ketiga pemirsa. Hewan yang divaksin terlalu cepat, pembentukan antibodi terhadap virusnya bisa jadi gagal atau nggak bagus. Soalnya ada yang namanya antibodi maternal. Antibodi maternal ini didapat dari induk dan akan bertahan kurang lebih 6-8 minggu. Makin lama makin berkurang proteksinya. Jadi jangan kurang dari 2 bulan ya pemirsa. Kalau kurang dari 2 bulan itu kurang efektif vaksinnya pemirsa. Tapi seberapa kuat antibodi maternal juga tergantung dari indukannya. Kalau induknya antibodinya bagus, ya akan menurunkan kekebalan yang bagus juga ke anaknya. Indukan yang nggak pernah vaksin atau nggak bagus antibodinya, yang nggak memberikan proteksi maksimal ke anak-anaknya. Beda cerita lagi sama stray puppy atau kitten yang diabaikan induk atau terpisah dari induknya sejak dini. Yang begini pastinya dapat asupan ASI yang nggak cukup sehingga proteksi antibodi maternal yang didapat juga nggak maksimal. Itu pun kalau induknya punya antibodi yang bagus. Bila divaksin terlalu cepat, antibodi maternal malah akan melawan virus yang didapat dari vaksin sehingga kekebalan terhadap vaksin tidak terbentuk. Makanya penting untuk melakukan vaksinasi pada usia yang tepat dan melakukan booster di waktu yang tepat pula. Udah paham ya di sini sampai soal kapan hewan harus divaksin. Dan kalau pada usia yang seharusnya 8 minggu, 12 minggu, 16 minggu, tapi belum dapat vaksin ya nanti tetap harus vaksin juga dan booster juga. Intinya vaksinasi pada hewan peliharaan itu wajib hukumnya. Nah, ngomongin wajib, nggak semua jenis vaksin itu wajib buat anjing kucing. Vaksin yang wajib adalah yang memberikan proteksi terhadap virus. Kalau anjing ada virus distemper, parvo, dan hepatitis. Kalau kucing ada panleukopenia, ada kalisi, dan ada rinotrachesis. Dan anjing dan kucing itu harus wajib vaksin rabies. Nah, selain yang disebutkan di atas artinya vaksin tersebut tidak wajib. Kenapa nggak wajib? Ini disesuaikan sama kondisi penyebaran penyakit di daerah masing-masing. Selain itu, efektivitas terhadap vaksin tersebut juga biasanya berkurang. Dan mayoritas adalah vaksinasi terhadap bakteri. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri masih bisa ditangani dengan baik lewat pemberian antibiotik asal penyakitnya cepat terdeteksi. Vaksinasi terhadap bakteri ini juga durasi kekebalannya pendek, makanya perlu diulang tiap tahun. Contoh yang termasuk bukan vaksin inti wajib, artinya vaksin ini merupakan pilihan tambahan aja.
Misalnya kalau di anjing ada parainfluenza, ada coronavirus, ada Bordetella, dan Leptospira. Kalau di kucing ada chlamydia, ada FIP, FELV, dan FIP. Jadi kalau hewan peliharaan kalian nggak dapat salah satu dari vaksin tambahan tersebut, ya jangan sedih, bisa dilengkapi, bisa enggak. Mencegah lebih baik daripada mengobati, ya juga sih. Kalau keduluan kena sakit, ya segera diobati. Nah, sekarang udah ngerti kan jenis vaksin mana yang merupakan vaksin inti atau wajib dan mana yang merupakan vaksin tambahan saja. Balik lagi, vaksin tambahan ini disesuaikan sama kejadian penyakit di daerah masing-masing dan kebutuhan hewannya ya. Maaf ya pemirsa, sebelumnya kalau suara saya agak rendah karena saya habis minum obat pemirsa. Maklum ya. Nah lanjut, sekarang kita ngomongin merek vaksin. Sebenarnya gimana gitu mau ngebahas ini, tapi masih banyak banget pet owner dan bahkan mungkin vetnya sendiri belum paham betul soal ini. Sekali lagi ini bukan mempromosikan atau menjelekkan suatu merek ya. Ini sekedar berbagi info saja. Mungkin rekan vet dan pet owner sudah familiar dengan dua nama besar company yang memproduksi vaksin yang kita pakai di Indonesia, yaitu pertama Merial dari Iurican, Purex RCP, Rabicin atau Pneumodoc. Kalau Zoetis ada Vanguard, ada Velocel, ada Defensor, dan ada Bronkins. Ada juga company MSD atau Novivac. Nah, setiap company yang memproduksi merek vaksin tersebut pastinya punya keunggulan masing-masing. Misalnya banyaknya varian vaksin yang diproduksi, berbagai macam penyakit, tipe vaksin dan pelarutnya. Modified live virus, kill virus, adjust atau non-adjust, adjuvant, strain virus yang dipakai. Nah, kita nggak bahas semua ya, cukup poin pentingnya saja terutama ngomongin strain virus yang dipakai. Tiap dapur pastinya punya racikan resep masing-masing kan? Malah mungkin ada yang sifatnya rahasia atau mungkin dipatenkan oleh satu company saja. Strain virus ini sangat penting karena berpengaruh besar terhadap proteksi antibodi yang terbentuk. Apalagi kalau ingin melakukan booster vaksin, karena pada kenyataannya tidak semua merek vaksin memiliki strain virus yang sama untuk jenis virus tertentu. Wajib untuk diketahui rekan vet dan pet owners, bila ingin melakukan booster vaksin pada hewan muda, seharusnya menggunakan merek vaksin yang sama. Booster di sini khususnya untuk vaksin kedua atau ketiga dan vaksin setahun setelahnya ya, bukan untuk vaksin tahunan berikutnya. Misalnya pada anjing, bila vaksin pertama menggunakan Eurican 4, maka seharusnya booster kedua dan ketiga serta setahun berikutnya menggunakan Eurican 6. Atau bila vaksin pertama pakai Vanguard, boosternya ya Vanguard plus CV, Vanguard 5 L4 CV. Kalau kucing, bila vaksin pertama menggunakan Purex RCP, berarti vaksin boosternya harus Purex RCP juga. Begitu juga setahun setelahnya. Bila menggunakan Velocel 3, boosternya harus Velocel 3 atau Velocel 4. Untuk tahun pertama ya ini pemirsa. Oh jadi cocok ya. Tahun pertama itu kita pakai Purex RCP di minggu di 2 bulan. Bulan pertama sama bulan kedua sama tahun berikutnya pemirsa. Jadi dalam 1 tahun ada 2, terus berikutnya tahun ketiga. Maksudnya adalah sekarang kan misalnya tanggal 3 Oktober, sekarang tanggal 4 Oktober, terus di vaksin kedua adalah 4 November, dan vaksin ketiga itu adalah 4 November 2021. Nah lanjut, kenapa kok booster harus merek yang sama? Karena ternyata merek-merek tersebut beberapa virusnya mengandung strain yang berbeda, terutama untuk strain Leptospira pada anjing dan strain Calicivirus pada kucing. Misalnya pada vaksin Purex RCP. Vaksin ini mengandung strain Calicivirus yang lebih banyak atau 2 jenis dibanding kompetitornya. Biasanya ya merupakan keunggulan suatu produk akan dinyatakan secara gamblang.
Aku prediksi masih bertanya-tanya tentang. Nah, kita tentang PureWax RCP. PureWax RCP is a vaccine containing the following active substances. Virus yang dilimpahkan adalah Valen rhinotrachetes herpes virus. Virus yang dimatikan adalah calicivirus antigens FCP431 dan G1 strains. Terus ada antenoid valen panleukopenia virus. Jadi ada 3 kalau PureWax. Rhinotrachetes, calicivirus, dan panleukopenia. PureWax RCV is a lyopil state atau freeze-dried pellet and solvent that are made up into a suspension for injection. Kalau Velocel is a non-adjuvanted vaccine. Contain antenoid strain of Valen rhinotrachetes virus, calicivirus, and panleukopenia virus. Johnson snow leopard strain propagate on established cell line. Safety of Velocel 3 was demonstrated in field trial involving. No serious post-vaccine reaction attributed to the vaccine were reported. Aku pribadi secara bertanya-tanya tentang Velocel yang secara gamblang menyatakan bahwa strain virus FPV-nya adalah jenis John Snow. Wow, banget ya. Apakah ini artinya PureWax pakai strain yang lain? Soalnya sudah browsing sana sini, belum ketemu jawabannya. Sehingga cerita, strain ini memegang peranan penting. Harapannya, strain yang dipakai adalah strain yang paling umum menyebabkan penyakit. Dan semakin banyak strain virus yang dipakai, semakin luas juga cakupan proteksinya. Secara tiap daerah bisa berbeda juga strain virus yang muncul. Seperti strain Leptospira yang dipakai mayoritas produsen vaksin adalah Leptospira ICT Morgaye dan Canicola. Pada Leptospira ini banyak banget strain lokalnya di Indonesia. Alhasil walaupun udah vaksin Euriken 6, anjingnya tetap bisa leptospirosis strain lokal. Dan ini beneran pernah kejadian sama pasienku dulu. Vaksinnya lengkap dan selalu booster tahunan. Kena leptospirosis strain lokal. Taunya dari mana? Karena anjingnya dicek kultur bakterinya. Positif strain leptospira lokal. Tahu. Strain virus yang sama juga penting digunakan pada saat booster vaksin dengan tujuan agar tubuh mengingat dan membuat memori yang sama terhadap virus atau bakteri tersebut. Sehingga bila titer antibodi yang terbentuk sebelumnya rendah bisa makin ditingkatkan. Kalau booster vaksinnya pakai merek yang berbeda dengan strain yang berbeda pula, ya memori yang terbentuk beda juga dong. Padahal kan tujuannya untuk meningkatkan antibodi dan memori sebelumnya. Wow. Begitu ya pemirsa. Ini dikhususkan untuk vaksin booster kedua atau ketiga dan setahun setelahnya ya. Soalnya ini tahap paling utama pembentukan kekebalan terhadap vaksin. Jadi harus dengan memori yang sama agar antibodi terbentuk maksimal dan memberikan perlindungan jangka panjang. Seperti itu ya pemirsa. Lalu gimana dengan vaksin tahun ketiga dan seterusnya? Bebas, mau pakai merek yang sama boleh, mau coba merek lain boleh, kan lumayan jadi banyak memori dari strain yang berbeda. Mau tiap tahun ganti silahkan, yang penting booster awalnya benar ya. Kenapa awalnya harus benar? Ya soalnya tahap ini paling rentan sama penyakitnya. Jadi harapannya vaksinasi yang benar akan membentuk kekebalan yang maksimal di periode awal tahapan hidup hewannya. Berikutnya hewannya ya akan lebih kuat seiring bertambahnya usia. Sampai saat ini udah ngerti kan kenapa booster vaksin seharusnya dengan merek vaksin yang sama. Yuk lanjut bahas lagi. Kalau udah terlanjur boosternya pakai merek vaksin yang berbeda gimana dong? Jadi gini loh pemirsa, ada beberapa hal yang menyebabkan dokter hewan mungkin melakukan booster vaksin periode awal dengan merek vaksin yang berbeda.
Yang pertama adalah lack of knowledge. Mungkin gak semua vet paham soal fakta strain dalam vaksin, sebab gak diajarkan sedetail itu pas kuliah. Yang kedua, ketersediaan vaksin. Bisa jadi saat itu vaksin merek tertentu sedang tidak tersedia dari suppliernya. Wah, susah kalau yang ini. Nunggunya bisa lama. Masa buat melewatkan booster vaksin cuma buat nunggu sampai merek yang sama ada lagi. Tapi kan booster harus merek yang sama. Nah, dilema banget lah kalau udah gini. Tapi harus diingat lagi, nggak semua virusnya pakai strain beda kok. Palingan untuk satu jenis virus saja. Jadi seenggaknya efek booster untuk virus lain tetap akan didapat. Alternatifnya kalau memang mau booster merek yang sama, ya cari vet lain yang masih tersedia. Vaksin merek tersebut gampang susah. Syukur kalau ketemu, kalau nggak dapat juga balik lagi ke poin tweet sebelumnya ya. For your information juga, tiap vet atau klinik mungkin menyediakan semua merek vaksin biar gampang menyesuaikan untuk boosternya. Tapi ada juga yang hanya pakai satu merek saja. Ini kembali ke kebijakan masing-masing klinik. Kok bisa sih klinik vetnya cuma sediain satu merek saja? Beda merek, beda harga, itu fakta. Kebijakan pemilihan produk disesuaikan sama kondisi masing-masing vet atau klinik. Yang penting tujuannya sama, penyediakan vaksin inti yang wajib. Itulah kenapa sebaiknya booster vaksin periode awal dilakukan oleh vet klinik yang sama. Karena biasanya ketersediaan merek vaksinnya akan sama. Kalau hal tersebut tidak memungkinkan, bisa cari vet lain dan jangan lupa bertanya apakah punya merek vaksin yang diinginkan untuk booster. Dok, jadinya merek yang bagus yang mana sih? Percayalah 3 produsen besar vaksin yang udah aku sebutkan sebelumnya adalah yang terbaik. Sisanya, keunggulan masing-masing ada di variasi virus atau bakteri dan strain yang digunakan. Ingat lagi poin yang sudah disebutkan sebelumnya, yang penting vaksin tersebut mengandung vaksin inti atau wajib. Lebih bagus lagi kalau ternyata vaksin inti tersebut strain yang dipakai ada beberapa jenis, makin maksimal deh proteksinya. Aku pribadi untuk kucingku, Moni dan Adek, vaksin awal dan boosternya pakai PureWax RCP. Dengan berbekal pengetahuan kalau strain kalisivirus di lapangan itu banyak macamnya dan pengen dapat proteksi maksimal untuk kalisivirus soalnya ribet ini penyakit. Terus tahun berikutnya Moni dan Adek pakai Velocel 3 biar ngerasain juga. Kok nggak Velocel 4 dok? Ya nggak apa-apa kan chlamydia nggak wajib. Tapi pernah dapat juga kok sekali doang. Tahun-tahun setelahnya mereka pakai PureWax RCP lagi. Kita lanjutin lagi ke hal yang gak kalah sensitif. Soal biaya vaksin, ya tiap vet atau klinik bisa jadi biaya untuk vaksinnya berbeda. Kok bisa gitu sih? Kok ada yang murah banget, kok ada yang mahal? Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, beda merek, beda harga. Beda pabrik, beda resep, beda juga biaya produksinya. Beda juga keunggulan yang ditawarkan, berujung beda harga jual. Ini baru ngomongin soal harga vaksinnya ya. Beda dokter, klinik, beda juga suasana dan fasilitas yang ditawarkan. Biaya konsultasi vetnya juga jadi berbeda. Ya samalah kayak kita kalau sakit antara berobat ke puskesmas, klinik, rumah sakit umum, dan rumah sakit swasta. Bedakan atmosfernya. Beberapa vet atau klinik biaya vaksin ada yang sudah include biaya konsultasi dokter, ada juga yang belum. Jadi jangan bingung kalau ke klinik A biayanya langsung sekian, ke klinik B kok biaya dokternya ada sendiri, biaya vaksin ada sendiri, itu kebijakan masing-masing manajemen. Ada juga beberapa vet atau klinik yang biaya vaksinnya murah banget. Balik lagi ke kebijakan manajemen, bisa jadi vet kliniknya memang bersubsidi, bekerja sama dengan sponsor, atau memang sedang promosi, atau memang vetnya baik hati banget dan sedang beramal. Ingat lagi vaksinasi pada hewan peliharaan itu wajib. Gak ada alasan deh, gak ada biaya lah, dokter jauh lah.
Ini soal komitmen dan keseriusan kamu dalam memelihara hewan. Sudah sangat banyak pilihan vet atau klinik, tinggal sesuaikan dengan budget kalian, cari info siapa tahu ada promo. Ada fakta lain yang cukup menarik dan masih menjadi perbincangan di dunia veteriner tentang pengulangan vaksin tahunan atau booster tahunan. Kebanyakan produsen vaksin pada kemasannya menyarankan pengulangan setiap tahun. Apakah memang perlu? Dok mau tanya, kucingku umurnya sudah 2 tahun tapi aku mau ngevaksin dia untuk pertama kalinya. 2 minggu lagi karena sekarang dia kondisinya lagi flu. Itu termasuk terlambat nggak ya dok ngevaksin kucing pas umur 2 tahun? Terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Pastikan hewannya dalam kondisi benar-benar sehat saat divaksin ya. Oh iya dok, dia sekarang lagi minum obat karena sedang sakit. Baiknya kalau mau vaksin tunggu berapa lama ya biar sekiranya benar-benar kondisi yang sehat. Sembuhkan sakitnya sampai benar-benar sembuh, stabilkan kondisinya minimal 2 minggu. Sampai yakin sakitnya tidak kambuh lagi baru vaksin. Dok, kalau kucing sudah 1 tahunan dan belum divaksin, apa perlu buat vaksin? Vaksin itu wajib terlepas dari berapapun umurnya saat divaksin. Semuanya demi kebaikan hewannya sendiri. Benar. Terima kasih dok, threadnya sangat bermanfaat. Kamu tanya dong, jadi untuk penggalangan vaksin tahunan itu penting gak ya? Soalnya dulu waktu vaksin tahunan itu dibilangin vetnya kalau nggak usah. Tetap wajib vaksin tahunan. Pengulangan vaksin setahun pertama sejak vaksin terakhir di periode awal hidup hewan itu wajib. Sisanya tergantung duration of immunity. Ada yang bertahan jangka lama, lebih dari 3 tahun, ada yang jangka pendek. Banyak faktor yang mempengaruhi duration of immunity. Seperti itu ya pemirsa. Jadi kalau kucing itu misalnya sekarang tanggal 4 Oktober 2020, bulan depan 4 November 2020 divaksin lagi, terus berikutnya 4 November 2021 divaksin yang ketiga, dan itu wajib pemirsa. Nah, apakah kucing cacingan boleh divaksin? Jawabannya adalah nggak boleh, harus bebas cacing atau kutu dan kutu pemirsa. Jadi gitu ya. Kalau yang mau ditanyakan lagi bisa tulis di kolom komentar lah ya. Apakah penjelasan ini jelas atau tidak, tulis di kolom komentar ya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih terlewatkan. Oke, bye-bye.